Hai para pejuang diabetes, balik lagi dengan aku Dr. Ricky. Berapa banyak di antara kamu yang suka menggunakan obat diabetes secara sembarangan? Kamu harus hati-hati banget karena tiap obat itu memiliki efek kerja yang berbeda-beda. Ini disebabkan oleh karena hal-hal yang mendasari terkait bagaimana terjadinya diabetes. Ternyata ada 11 organ yang turut ambil peran dalam proses terjadinya peningkatan kadar gula darah dalam tubuh itu sendiri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk kamu terlebih dulu like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, yang pertama itu ada sel beta pankreas. Sel ini berfungsi untuk memproduksi insulin, di mana insulin itu sendiri berfungsi untuk mengubah gula darah menjadi gula otot. Sehingga jika produksi insulin ini berkurang, maka tentunya gula darah yang diubah menjadi gula otot juga akan berkurang. Akibatnya, gula darah akan tetap dalam kadar nilai yang tinggi di dalam tubuh. Yang kedua, itu adalah sel alfa pankreas. Fungsi sel ini adalah untuk menghasilkan suatu enzim yang disebut sebagai glukagon. Dan glukagon berfungsi untuk mengubah gula otot menjadi gula darah. Yang ketiga itu ada sel lemak. Ketika sel lemak ini bermasalah, maka ia berpotensi untuk memicu terjadinya suatu proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan suatu pembentukan glukosa dari zat-zat yang bukan karbohidrat, contohnya lemak. Yang keempat itu adalah sel otot. Seperti yang diketahui bahwa gula darah itu sebenarnya akan diubah menjadi gula otot. Namun pada penyandang diabetes tipe 2, terdapat masalah pada proses perpindahan yang terjadi di antara sel satu dengan sel lain di dalam otot-otot tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya kenaikan gula darah dalam tubuh. Yang kelima itu adalah hati atau hepar. Gluconeogenesis seperti yang sudah disinggung tadi, itu paling besar terjadi prosesnya di dalam hati. Sehingga jika hati gagal menekan proses terjadinya gluconeogenesis, maka tentunya gula darah dalam tubuh akan tetap meningkat. Yang keenam adalah otak. Tahukah kamu kalau insulin itu sebenarnya merupakan salah satu penekan nafsu makan yang sangat kuat? Hey, that's pretty good. Untuk itulah para penyandang diabetes dengan resistensi insulin cenderung berkeinginan untuk makan terus-menerus yang tentunya berujung pada peningkatan kadar gula darah. Yang ketujuh, kolon. Mengapa kolon? Karena dalam kolon terdapat mikroorganisme yang kita kenal sebagai mikrobiota. Dan komposisi mikrobiota yang terganggu pada penyandang diabetes tipe 2 ternyata memiliki potensi untuk meningkatkan kadar gula darah itu sendiri. 8. Usus halus. Usus halus berperan dalam proses penyerapan karbohidrat yang dibantu oleh suatu enzim. Untuk itu sangatlah jelas peran daripada usus itu sendiri, karena ia berfungsi untuk menyerap karbohidrat. Yang artinya semakin banyak karbohidrat yang diserap, semakin banyak juga gula darah yang dihasilkan. 9. Ginjal. Ginjal memiliki sifat untuk menyerap kembali gula darah atau glukosa yang seharusnya dibuang melalui urin, sehingga kadar gula darah dalam tubuh tetap tinggi. Ke-10 itu ada lambung. Pada penyandang diabetes tipe 2, proses pengosongan lambung terjadi lebih cepat, sehingga pembentukan gula darah pun terjadi lebih cepat juga. Yang ke-11, sistem imun. Ternyata terdapat hubungan antara obesitas dan juga resistensi insulin terhadap suatu reaksi inflamasi derajat ringan. Dan inflamasi inilah yang dikenal sebagai sistem imun. Oh my God! Oke, dari banyaknya hal yang menyebabkan proses terjadinya peningkatan gula darah dalam tubuh itulah mengapa kita tidak boleh menggunakan obat diabetes secara sembarangan. Karena setiap obat memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Dan karena itu jugalah mengapa setiap orang dosis dan pilihan obat untuk diabetes itu berbeda-beda. Jadi kamu jangan samakan kalau teman kamu itu minum 2 obat tapi kamu cuma minum 1 obat. Atau teman kamu minum 3 obat tapi kamu minum 1 obat. Sekali lagi hal itu didasari pada hal-hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah. Akhir kata, tetaplah berkonsultasi dengan dokter kamu terutama dalam pemilihan obat. Karena sekali lagi, pilihan obat dan dosis setiap obat berbeda-beda tergantung tiap-tiap individu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini semakin berkembang.